Halo teman-teman, hari ini kita mau mancing. Kembali lagi, kali ini kita mancingnya galah sama ikan mas. Tapi buat teman-teman yang nanyain atau request soal mancing ikan lele, tenang aja, kita udah ada videonya, sudah dalam proses pengeditan juga. Harusnya sih minggu depan sudah upload ya videonya. Kali ini kita mancingnya di Temanggung, di kolam Lancar Jaya. Dan kebetulan waktu video ini dibuat, saya baru kurang fit, jadinya cuma sedikit ngonten. Dan dalam frame nanti adalah Kak Luke. Ya ada gantian sih sama saya, cuman lebih banyak di Kak Lukanya ya. Sekarang kita udah ada di Temanggung dan kita baru sampai di rumah makan Padang buat beli nasi putih. Soalnya Kak Luka bilang dia mau pakai umpan nasi putih sama pelet udang. Beli berapa? Dua. Cukup ya dua. Yuk lanjut yuk. Sekarang kita udah sampai di kolam Lancar Jaya di Temanggung. Kalau dari parkiran ini kita langsung ketemu kolam dulu. Ini kolam dulu bekas kolam harian, sekarang jadi kolam gala poin. Sistemnya itu dia lepas sendiri ya, jadi tanpa kedi. Kurang tahu juga sih, setahu saya tanpa kedi ya. Jadi itu sistemnya banyak-banyakan ikan, dan kayaknya juaranya juga cuman terbanyak nomor 1 dan terbanyak nomor 2. Ikan di sini pun kayaknya nggak terlalu besar-besar ya. Size-nya itu paling sekilo isi 1, 2, 3. Kayak size ikan kolam harian lah. Katanya sih perolehan poin di sini cukup fantastis ya. Waktu mancing di sini kalau nggak salah 45 menit dan poin di sini bisa sampai lebih dari 30 ekor. Padahal cuma waktu segitu, berarti gila juga ya. Per ikan nggak sampai 2 menit atau bahkan kurang dari 2 menit sekali ya dapat ikannya. Oke, sekarang kita coba lihat kolam yang lainnya. Nah, dari kolam yang ini, kalau kita jalan lebih masuk lagi, itu ke kolam Gala Master atau kolam masteran yang biasanya kita main ya. Kita kembali lagi ke umpannya, dan seperti di video-video sebelumnya, kita belum tentu fokus main nasi aja. Kalau serasa ikannya kurang makan, kita juga akan ganti pakai pelet rasi bumbum seperti biasanya. Kalau kita ganti umpan, kita pasti juga kasih info di videonya. Yang pasti bahan-bahan yang kita sediakan harus ada nasi putih, lalu pelet udang, dan juga kita harus ada pipa paralon buat ngehancurin nasinya. Nasi di sini kita kasih dulu dengan air panas, atau kalau mau direbus juga boleh. Tujuannya supaya nasinya jadi lebih lembek. Jadi kalau semisal kita pakai nasinya yang keras dan kering, ketika nasinya direndam dengan air panas, reaksinya seperti direbus kembali dan nasinya akan kembali menjadi empuk. Karena ketika nasinya empuk, maka akan memudahkan kita dalam ngehancurin dengan cara dijojoh dengan pipa paralon kayak gini. Ingat ya, nasinya ini dihancurin bukan dihalusin. Karena kalau terlalu halus, dia akan lama sampai ke dasar kolam dan jadinya ikannya susah makan. Setelah merasa nasinya cukup hancur, kita masukkan pelet udangnya. Pelet udang ini sebagai penambah aroma dan juga dia memberi tekstur kepada umpannya. Oh iya, umpan yang dipasang ke kail bisa aja pakai kapas, dan bisa juga kita pakai nasi becek atau nasi yang dihaluskan. Nggak terasa, ternyata lapak sudah diundi dan Kak Luke kebagian di lapak 18. Saya ada di seberangnya di lapak nomor nggak tahu sih, pokoknya saya ada di seberangnya gitu aja. Dan mancing pun sekarang sudah dimulai. Ikan pertama yang Kak Luke dapat malah ikan nila, tapi nila yang ini kecil banget, jadinya ikan segini nggak masuk di poin. Oke. Kita coba lagi main di tengah, dan kunci main kayak gini sih di tempo bom dan juga jumlah bomnya. Kita bisa cari dulu temponya mulai dari 30 detik sekali. Dan kalau ikannya nggak nyenggol umpan kita, bisa kita percepat temponya sampai dirasa ada senggolan dari ikan. Nah, di situ kita perlambat lagi temponya, dibikin lebih jarang ngebomnya. Tempo bom ini nggak ada patokan waktunya ya. Kita pun juga nggak pernah ngitung seberapa jarak waktu yang tepat buat ngebom pertama lanjut ke bom kedua. Selain tempo bom, yang pasti kita harus pinter-pinter cari setelan. Yang jelas, kail harus menyentuh tanah,
Jarak timah bisa kita mainkan mulai dari 5 cm sampai sekitar 20 atau 30 cm sudah sangat cukup. Rata-rata kita main di jarak 5 sampai 8 cm dari timah ke kail. Poin 18. 28 poin nih. Delapan belas poin. Mati ini bu. Sorry kanan dari 822. Tuh. Sirip. Di sesi yang pertama ini kita dapat sekitar 6 ekor ikan, dan di sini pun kita langsung lanjut main di sesi yang kedua. Mas Tungkring 822. Pak Sulis 811. Ivan 86. Udah 888. Nyenek to bos. Nyenek to bos. 29 poin. Oke, 29 poin. Satu pertama. Yuh. Aduh. Kena motor. Dua poin, dua pertama. 826, 25. Oke, hati-hati. Oke, 89, kuasai. Kopi suci Pak Dwin. Pak Sulis teh. Oke, Pak Sulis teh. Oke, 812. Kanan di Pak Dwin. Sorry, depan. 9 poin. Oke, 9 poin. Tak kira nyandel dulu Mas. Oh, jono. Wah. Jangan. Orang ngerti ini nyandel kan Bapak. 9 poin satu pertama.
Dan setelah dapat beberapa ekor ikan, ternyata hujan yang deras pun turun di sesi yang kedua. Sehingga perolehan hasilnya bisa dibilang cukup jelek lah ya. Karena hujan yang deras membuat air kolam menjadi sangat keruh. Maka Kak Luka mulai menyiapkan umpan pelet untuk persiapan di sesi yang selanjutnya. Dan ternyata di lapak seberang saya malah dapat nila dengan size yang sangat jumbo. Oke, lapak 29 kita saksikan bersama-sama pertimbangan di lapak 29. Tiba-tiba ini hujan deras banget dan barusan kita dapat nila besar sih kalau buat ukuran nila, cuman ya kalau buat masuk nominasi belum masuk nominasi ya. Dan ternyata nila juga ditimbangin di sini. Tadi beratnya kalau nggak salah sekitar 3 kiloan, dan dulu Pak Heri itu pernah dapat yang sekitar 4,5 kiloan. Terus karena ini hujannya deras banget, kita break dulu sebentar karena dari tadi kelihatannya agak susah ya kayaknya. Harapannya sih semoga setelah di break ini kayaknya lebih bagus. Di sesi yang ini saya mencoba pakai kameranya. Saya mendapatkan lapak tengah, tapi Kak Luka berada di lapak pojok. Saya masih penasaran dengan umpan nasi plus pelet udang, sedangkan Kak Luka sudah berpesta kejar-kejaran poin dengan menggunakan umpan pelet. Saya di sini menghabiskan sekitar 25 menit main di pinggiran tanpa ada hasil sedikit pun. Dan akhirnya saya memutuskan untuk main di tengah juga. Yuk. Dan ternyata nggak disangka-sangka ikan sebesar inilah yang makan umpan saya di bagian tengah. Berapa ini? Ternyata ikan yang naik adalah ikan merah seberat. Ikan merah seberat 439 inilah yang sementara mengamankan posisi saya di dalam susunan nominasi urutan kedua. Dan ternyata di sisi lain, Kak Luka masih berjuang kejar-kejaran omset di lapak pojok dengan umpan pelet. Dan selanjutnya ikan yang Kak Luka peroleh juga nggak kalah besar dengan ikan saya sebelumnya. Setelah ditimbang pun ternyata berat ikannya adalah 4120, yang juga ikan ini nggak mau kalah masuk ke dalam susunan nominasi dan terletak di urutan nominasi yang ketiga. Setelah ikan yang ini pun Kak Luka masih berhasil nambah 1 ekor ikan lagi, tapi sayangnya 1 ekor ini pun belum berhasil mengejar omset. Kanan, sorry. Dan hasil akhirnya Kak Luka berada di poin yang sama dengan sang pemegang total. Dengan poin 11 sama, tapi Kak Luka berada di poin 11 angkatan yang kedua. Dan hasil akhirnya kita sama-sama menduduki susunan nominasi di urutan kedua maupun di urutan yang ketiga.
Oke teman-teman, akhirnya mancing kali ini udah selesai. Kalau kalian penasaran dengan pelet terasi bumbum ataupun pelet udang bumbum, silahkan dirasakan sendiri. Bisa dicari di Shopee atau Lazadanya Gebong Pancing. Harganya 15.000. Mungkin segini dulu, sampai ketemu di video mancing-mancing berikutnya. Dadah.